Aku masih ingat jelas hari itu, saat aku berdiri di depan pintu rumah dengan satu tas kecil di tangan. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku diminta pergi. Suamiku yang dulu berjanji akan selalu menjagaku, justru menjadi orang pertama yang mengatakan aku tidak lagi dibutuhkan. Katanya, aku beban. Katanya hidupnya sudah cukup rumit tanpa kehadiranku. Dan saat itu, aku benar-benar percaya bahwa hidupku sudah berakhir. Halo, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku. Kisah ini aku bagikan dari sudut pandang orang pertama, tentang bagaimana seseorang bisa jatuh, bukan karena kesalahan besar, tapi karena tidak lagi dihargai. Jika kamu menyukai cerita kehidupan seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar aku bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna lainnya. Sekarang, izinkan aku memulai ceritaku. Awalnya hidup kami tidak pernah benar-benar mewah, tapi selalu terasa cukup. Kami tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Tidak terlalu ramai, tapi tenang. Setiap pagi suamiku berangkat kerja, dan aku mengurus rumah sambil sesekali menerima pekerjaan sampingan dari teman. Penghasilan kami pas-pasan, tapi selalu bisa untuk makan bersama, membayar tagihan, dan sesekali menabung sedikit. Aku tidak pernah menuntut hidup yang berlebihan. Bagiku, pulang ke rumah dan melihatnya tersenyum sudah cukup membuatku merasa aman. Kami sering berbincang sebelum tidur, membicarakan rencana kecil seperti ingin liburan sederhana atau memperbaiki rumah sedikit demi sedikit. Semua mulai berubah saat perusahaannya tiba-tiba bangkrut. Tanpa peringatan panjang, ia kehilangan pekerjaannya. Hari-hari setelah itu terasa sangat berbeda. Ia mulai lebih sering diam, menatap kosong ke televisi, atau menghabiskan waktu dengan ponselnya tanpa benar-benar melakukan apapun. Aku mencoba menjadi penenang. Aku berkata bahwa ini hanya sementara. Aku bilang kami pernah memulai dari nol, dan kami pasti bisa melakukannya lagi. Aku mengajaknya berdiskusi, membuat rencana baru, bahkan menawarkan untuk bekerja lebih banyak sementara dia mencari peluang lain. Aku mulai menerima berbagai pekerjaan kecil, dari membantu temanku berjualan online, mengurus pesanan, sampai menjadi admin di toko kecil dekat rumah. Pagi aku berangkat lebih awal, malam aku pulang lebih lelah, tapi aku tidak pernah mengeluh. Dalam pikiranku, ini adalah bagian dari perjuangan bersama. Yang membuatku sedih bukan karena hidup menjadi sulit, tapi karena sikapnya perlahan berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Setiap kali aku mencoba menghiburnya, ia terlihat tidak tertarik. Seolah-olah kehadiranku tidak lagi memberikan arti apapun. Aku masih percaya kami bisa melewati ini. Aku masih yakin bahwa ini hanya fase buruk yang akan berlalu. Aku tidak menyadari bahwa di titik inilah semuanya mulai bergeser. Bukan hanya kondisi keuangan kami yang berubah, tapi juga cara dia memandangku sebagai istrinya. Perlahan, suasana di rumah menjadi semakin berbeda. Suamiku tidak lagi terlihat seperti orang yang sedang berjuang, tapi seperti orang yang sedang marah pada hidupnya sendiri. Ia lebih sering diam, mudah tersinggung, dan mulai melampiaskan emosinya pada hal-hal kecil. Jika makan terlambat sedikit, ia mengeluh. Jika rumah berantakan sedikit, ia langsung kesal. Aku mencoba memaklumi. Aku tahu kehilangan pekerjaan bukan hal mudah. Aku tahu harga dirinya sedang terluka. Jadi setiap kali ia marah, aku memilih diam. Aku memilih mengalah. Aku berpikir, mungkin ini hanya fase sementara sebelum semuanya membaik. Tapi yang membuatku mulai sakit hati adalah saat kata-katanya berubah. Ia mulai sering berkata bahwa aku tidak membantu apa-apa. Katanya penghasilanku terlalu kecil. Katanya usahaku tidak ada artinya dibandingkan kebutuhan hidup kami. Padahal aku sudah bekerja seharian, mencoba menutup kekurangan dengan segala cara yang aku bisa. Setiap kali aku pulang dengan tubuh lelah, bukannya mendapat dukungan, aku justru mendapat keluhan. Ia membandingkanku dengan istri teman-temannya, tentang bagaimana mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang, bagaimana mereka terlihat lebih pintar,
lebih mandiri, lebih berguna. Aku merasa seperti tidak pernah cukup. Apapun yang kulakukan selalu salah. Kalau aku bekerja, katanya hasilnya tidak seberapa. Kalau aku istirahat, katanya aku tidak punya inisiatif. Aku berada di posisi di mana aku selalu merasa bersalah, meskipun aku tidak tahu salahku di mana. Yang paling menyakitkan adalah saat aku mulai merasa tidak dihargai di rumah sendiri. Aku bukan lagi pasangan hidup, tapi seperti beban yang terus mengingatkannya pada kegagalannya. Tatapannya kepadaku berubah. Bukan lagi tatapan orang yang mencintai, tapi tatapan orang yang kecewa. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Apakah semua yang kulakukan selama ini memang tidak berarti? Aku mulai kehilangan kepercayaan diri. Aku mulai merasa kehadiranku hanya menambah masalah, bukan menjadi bagian dari solusi. Dan di titik itulah, tanpa kusadari aku mulai belajar satu hal yang pahit. Terkadang saat seseorang gagal menghadapi hidupnya sendiri, ia akan mencari orang terdekat untuk dijadikan tempat menyalahkan. Dan sayangnya, orang itu adalah aku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir aku tinggal di rumah sebagai istrinya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar yang terdengar seperti di film. Justru karena semuanya diucapkan dengan suara tenang, rasa sakitnya menjadi jauh lebih dalam. Pagi itu kami duduk di ruang tamu, dalam keheningan yang aneh. Ia terlihat gelisah, mondar-mandir kecil, lalu duduk di depanku tanpa menatap mata. Tangannya saling menggenggam, seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi aku tidak siap mendengarnya. Dengan suara datar, ia berkata bahwa untuk sementara, aku sebaiknya kembali ke rumah orang tuaku. Katanya dia butuh waktu untuk menata pikirannya. Katanya kondisi mentalnya tidak stabil. Katanya dia perlu ruang untuk fokus memperbaiki hidupnya sendiri. Aku terdiam cukup lama. Kata-kata itu terdengar halus, tapi maknanya sangat jelas. Aku yang selama ini berusaha bertahan, justru diminta pergi. Aku yang mencoba membantu, malah dianggap mengganggu. Aku bertanya pelan, apakah aku melakukan kesalahan? Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, aku cuma butuh sendiri dulu. Aku ingin bertanya lebih banyak. Aku ingin membela diri. Aku ingin berkata bahwa aku tidak pernah berniat menjadi beban. Tapi semua kata itu berhenti di tenggorokanku. Aku melihat wajahnya, dan aku sadar, keputusan itu sudah lama ada di pikirannya. Ia bukan sedang berdiskusi, ia hanya sedang memberitahu. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke kamar dan mulai mengemas barang-barangku. Aku tidak tahu harus membawa apa. Sebagian besar barang di rumah itu adalah hasil perjuangan bersama, tapi anehnya aku merasa tidak pantas mengambil apapun. Aku hanya mengambil pakaian, dokumen pribadi, dan beberapa benda kecil yang punya arti bagiku. Saat aku keluar dari kamar dengan koper kecil, ia tidak menahanku. Ia tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia hanya berdiri diam di ruang tamu. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, sekarang berdiri seperti orang asing. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan hampa. Bukan hanya karena aku pergi, tapi karena aku pergi tanpa benar-benar diinginkan untuk bertahan. Di hari itu, aku tidak merasa seperti istri yang sedang memberi ruang. Aku merasa seperti seseorang yang sudah tidak punya tempat lagi untuk pulang. Aku tiba di rumah orang tuaku menjelang sore. Langit mulai gelap, dan angin terasa lebih dingin dari biasanya. Ibuku membuka pintu dengan wajah kaget saat melihatku berdiri di sana membawa koper kecil. Ia tidak langsung bertanya apapun. Ia hanya menatapku beberapa detik, lalu memelukku erat. Di pelukan itulah, semua perasaan yang sejak tadi kutahan akhirnya runtuh.
Aku menangis tanpa suara, hanya terisak pelan agar ayah tidak mendengar. Bukan karena aku ingin menyembunyikan apa yang terjadi, tapi karena aku terlalu lelah untuk menjelaskan. Aku hanya berkata bahwa kami sedang ada masalah, dan aku diminta pulang dulu. Ibuku tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan menyiapkan kamarku seperti dulu. Hari-hari setelah itu terasa sangat berat. Aku bangun pagi tanpa tujuan. Tidak ada lagi rutinitas sebagai istri. Tidak ada lagi seseorang yang kutunggu pulang. Aku hanya duduk di kamar, menatap ponsel, berharap ada pesan darinya. Yang sebenarnya sudah kutahu tidak akan pernah datang. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Aku mengulang semua kejadian di kepalaku. Mencoba mencari di mana letak kesalahanku. Apakah aku kurang sabar? Apakah aku terlalu lemah? Apakah aku memang tidak cukup berguna sebagai istri? Semua pertanyaan itu berputar tanpa jawaban, tapi tetap menyisakan rasa bersalah. Setiap malam aku sulit tidur. Kalaupun tertidur, aku sering terbangun dengan dada sesak. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Malu karena tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Malu karena harus kembali ke rumah orang tua dalam keadaan seperti ini. Malu karena merasa hidupku gagal. Aku juga merasa takut. Takut memulai dari nol. Takut tidak punya masa depan. Takut tidak cukup kuat menghadapi hidup sendirian. Selama ini aku terlalu terbiasa hidup sebagai istri seseorang. Sampai aku lupa bagaimana caranya berdiri sebagai diriku sendiri. Yang paling menyakitkan bukan hanya ditinggalkan, tapi perasaan tidak dianggap penting. Seolah keberadaanku selama ini bisa dihapus begitu saja. Aku merasa seperti orang yang tidak pernah benar-benar berarti. Bahkan untuk orang yang pernah paling dekat denganku. Di titik itu, aku benar-benar merasa berada di dasar hidupku. Tidak ada rencana, tidak ada semangat, tidak ada arah. Aku hanya menjalani hari demi hari dengan perasaan kosong, berharap rasa sakit ini akan berkurang dengan sendirinya. Aku tidak tahu bahwa justru di kejatuhan inilah, hidup sedang memaksaku untuk melihat diriku sendiri dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Hari-hariku di rumah orang tua berjalan seperti rutinitas tanpa warna. Aku bangun pagi, membantu ibuku di dapur, membersihkan rumah, lalu kembali ke kamar. Aku mengulang hal yang sama setiap hari, seolah hidupku berhenti di sana. Tidak ada rencana, tidak ada tujuan, hanya menunggu waktu berlalu. Awalnya aku berpikir ini hanya fase sementara. Aku yakin suatu hari suamiku akan menghubungiku, meminta aku kembali, dan semuanya akan membaik. Tapi hari demi hari berlalu tanpa kabar. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada tanda-tanda bahwa aku masih ada di pikirannya. Disitulah aku mulai sadar bahwa aku mungkin terlalu lama menggantungkan harapan pada orang yang sudah memilih melepaskanku. Aku menunggu seseorang yang tidak pernah berjanji untuk kembali. Aku menahan hidupku sendiri hanya karena takut menghadapi kenyataan. Suatu sore saat aku sedang duduk sendirian di teras rumah, aku melihat pantulan diriku di kaca jendela. Wajah itu terlihat lelah, matanya kosong, dan senyumnya tidak pernah muncul. Untuk pertama kalinya, aku bertanya jujur pada diriku sendiri, sampai kapan aku mau hidup seperti ini? Aku merasa lelah bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Lelah merasa gagal, lelah menyalahkan diri sendiri, lelah berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Dan di titik itu, aku membuat keputusan kecil yang sangat penting. Aku tidak ingin terus menjadi korban dari hidupku sendiri. Aku mulai membuka kembali laptop lamaku. Aku memperbarui CV yang sudah lama tidak kusentuh. Aku mencari lowongan pekerjaan, mengirim lamaran ke berbagai tempat, meskipun aku tidak yakin ada yang akan membalas. Aku merasa canggung, merasa tidak percaya diri, bahkan takut ditolak. Beberapa kali aku memang ditolak. Beberapa kali aku tidak mendapat jawaban sama sekali.
Setiap penolakan membuatku ingin menyerah lagi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Rasa sakit karena ditolak pekerjaan tidak sesakit rasa sakit karena ditinggalkan. Setidaknya sekarang aku sedang mencoba. Aku juga mulai belajar hal-hal baru. Aku mengikuti kursus kecil, belajar keterampilan yang dulu tidak pernah kupikirkan. Aku sering merasa tertinggal, merasa harus mulai dari nol di usia yang tidak lagi muda. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lelah karena berusaha, bukan karena berharap. Aku belum langsung menjadi kuat. Aku masih sering menangis. Aku masih sering merasa ragu. Tapi di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh kembali. Rasa percaya pada diriku sendiri. Aku tidak lagi menunggu seseorang datang menyelamatkanku. Aku mulai mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Perubahan di hidupku tidak datang secara tiba-tiba. Tidak ada satu hari di mana semuanya langsung terasa baik. Yang ada justru rangkaian hari-hari kecil yang perlahan menggeser posisiku dari titik terendah. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun pagi bukan lagi dengan perasaan kosong, tapi dengan daftar hal yang harus kulakukan. Aku akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan kecil. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa mandiri. Gajinya tidak seberapa, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menghasilkan uang tanpa merasa rendah diri. Aku bisa membeli kebutuhan sendiri tanpa harus merasa bergantung pada siapapun. Hari-hari pertamaku bekerja terasa canggung. Aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan rekan kerja baru, dengan ritme hidup yang berbeda. Aku sering merasa bodoh, sering merasa tertinggal, dan sering takut membuat kesalahan. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku mengingat satu hal. Aku sudah pernah berada di titik yang jauh lebih gelap dari ini. Perlahan kepercayaan diriku mulai tumbuh. Bukan karena aku sudah hebat, tapi karena aku berani mencoba. Aku mulai menikmati proses belajar. Aku mulai merasakan kepuasan kecil setiap kali menyelesaikan tugas. Aku mulai tersenyum tanpa harus memaksakan diri. Lingkaran pertemananku juga berubah. Aku bertemu orang-orang baru yang tidak mengenalku sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Mereka mendengarkanku tanpa menghakimi. Mereka menghargai usahaku tanpa membandingkanku dengan siapapun. Di lingkungan itulah, aku merasa, untuk pertama kalinya setelah lama, aku bisa bernafas dengan lega. Aku juga mulai menata keuanganku. Aku belajar menabung sedikit demi sedikit. Aku mulai punya rencana kecil tentang masa depan meskipun masih samar. Tidak lagi tentang pernikahan, tapi tentang hidup yang ingin kubangun sendiri. Yang paling terasa adalah perubahan di dalam diriku. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan takut ditinggalkan. Aku tidak lagi menunggu pesan yang tidak pernah datang. Aku mulai merasa cukup dengan keberadaanku sendiri. Aku masih membawa luka. Kadang kenangan lama muncul tanpa izin. Tapi sekarang, aku tahu, luka itu tidak lagi mengendalikan hidupku. Ia hanya menjadi bagian dari masa lalu yang mengajarkanku satu hal penting, bahwa aku bisa jatuh sangat dalam, tapi aku juga bisa bangkit tanpa harus bergantung pada siapapun. Sudah cukup lama aku tidak mendengar namanya. Bahkan aku hampir lupa bagaimana rasanya menyebutnya dalam hati. Hidupku kini dipenuhi rutinitas baru, tanggung jawab baru, dan tujuan-tujuan kecil yang perlahan mulai terlihat nyata. Aku tidak lagi menoleh ke belakang setiap kali membuka ponsel. Aku tidak lagi berharap ada pesan darinya. Sampai suatu sore, saat aku sedang di perjalanan pulang dari kantor, ponselku berdetar. Aku melihat layar sekilas, lalu berhenti melangkah. Namanya muncul di sana. Nama yang dulu sangat sering kulihat, tapi sekarang terasa asing. Tanganku gemetar saat membaca pesannya. Ia hanya menulis, "Apa kamu bisa kita ketemu? Aku ingin bicara." Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena rindu, tapi karena kenangan yang tiba-tiba kembali menyeruak. Aku tidak langsung membalas. Aku duduk di halte, menatap jalanan yang ramai, mencoba merasakan perasaanku sendiri. Anehnya, tidak ada amarah. Tidak juga ada harapan. Yang ada hanya rasa penasaran dan sedikit kelelahan. Seolah aku sedang dihadapkan pada bab lama yang sudah lama kututup. Beberapa jam kemudian, aku membalas singkat. Aku setuju bertemu, bukan karena ingin kembali,
Tapi karena aku merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi masa lalu tanpa harus lari. Aku ingin melihat sejauh apa aku telah berubah. Saat hari pertemuan itu tiba, aku datang lebih dulu. Aku duduk di sebuah kafe kecil, menunggu dengan perasaan tenang yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ketika ia akhirnya datang, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya terlihat lebih lelah, matanya tidak setegas dulu, dan senyumnya terasa dipaksakan. Kami saling menyapa dengan canggung. Ia menatapku cukup lama, seolah mencoba mencari sosok lama yang dulu ia kenal. Tapi yang ia lihat sekarang bukan lagi perempuan yang mudah goyah. Aku duduk dengan punggung tegak, berbicara dengan tenang, dan tidak lagi menunduk. Ia mulai bercerita tentang hidupnya, tentang usaha yang gagal, tentang kesulitan yang ia hadapi, tentang bagaimana semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ia berkata, baru sekarang ia menyadari betapa besar peranku dulu. Betapa banyak hal yang dulu ia anggap biasa, ternyata justru yang paling berarti. Aku mendengarkan tanpa memotong. Tidak ada rasa puas, tidak juga ada rasa ingin membalas. Aku hanya merasa sedang mendengarkan cerita seseorang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku, tapi sekarang sudah berdiri di luar lingkaran itu. Dan di saat itu, aku sadar satu hal yang sangat jelas. Pertemuan ini tidak membuatku ingin kembali. Justru pertemuan ini membuatku yakin bahwa aku sudah benar-benar melangkah jauh. Setelah ia selesai bercerita, suasana di antara kami menjadi hening. Aku bisa melihat dari wajahnya bahwa ia menunggu jawabanku. Mungkin ia berharap aku akan berkata bahwa aku juga merindukannya. Mungkin ia berharap aku akan mengatakan bahwa aku siap memulai semuanya dari awal. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Aku merasa tenang, seolah perasaan yang dulu begitu berat sekarang sudah berubah menjadi sesuatu yang ringan. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku mengatakan padanya bahwa aku memaafkannya. Bukan karena aku ingin melupakan apa yang terjadi, tapi karena aku tidak ingin membawa kemarahan itu ke dalam hidupku yang baru. Aku tidak ingin luka lama terus mengikat langkahku. Aku juga mengatakan dengan jujur bahwa aku tidak bisa kembali. Bukan karena aku ingin membalas atau membuatnya menyesal, tapi karena aku sudah menemukan kembali diriku sendiri. Aku sudah belajar hidup tanpa bergantung pada siapapun. Aku sudah membangun sesuatu yang sangat rapuh di awal, tapi sekarang cukup kuat untuk kujaga. Ia terlihat terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia berkata bahwa ia benar-benar menyesal. Ia berkata, kalau waktu bisa diulang, ia tidak akan mengusirku. Ia tidak akan membuatku merasa tidak berguna. Ia baru sadar betapa besar arti kehadiranku setelah aku benar-benar pergi. Mendengar itu, hatiku tidak lagi terluka seperti dulu. Aku hanya merasa sedih, bukan untuk diriku, tapi untuk kenyataan bahwa sebagian orang baru bisa menghargai sesuatu setelah kehilangan. Aku berkata padanya, bahwa penyesalan memang datang terlambat, tapi bukan berarti semua harus kembali seperti semula. Aku mengatakan bahwa hidupku sekarang bukan tentang membuktikan apapun kepadanya. Hidupku sekarang tentang menjaga ketenangan yang sudah susah payahku bangun. Aku tidak lagi ingin hidup dalam hubungan yang membuatku merasa kecil, tidak dihargai, dan selalu harus mengalah. Ia terdiam cukup lama. Lalu ia mengangguk pelan. Tidak ada kemarahan, tidak ada paksaan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, sekarang harus menerima bahwa mereka sudah berjalan ke arah yang berbeda. Saat aku melangkah keluar dari kafe itu, perasaanku terasa sangat ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya berani memilih diriku sendiri. Aku tidak lagi menunggu seseorang berubah. Aku tidak lagi berharap masa lalu memperbaiki dirinya. Aku hanya melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa aku pantas hidup dalam ketenangan, bukan sekadar bertahan dalam luka yang sama. Dari kisah ini, aku belajar bahwa tidak semua orang bisa menghargai kita saat kita sedang berjuang bersama. Kadang, justru di saat hidup paling sulit, kita baru tahu siapa yang benar-benar ingin bertahan. Pergi bukan selalu berarti kalah. Kadang, pergi adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari hidup yang tidak sehat. Aku tidak lagi mengejar orang yang pernah meninggalkanku.
Aku memilih mengejar hidup yang lebih baik untuk diriku sendiri. Jika kamu yang menonton ini sedang merasa tidak dihargai, ingat satu hal, kamu tidak berlebihan. Kamu hanya berada di tempat yang salah. Dan ketika kamu memilih dirimu sendiri, disitulah hidupmu benar-benar dimulai.